Kita beruntung di akhir zaman. Syair-syair ini hanya di negeri ini yang boleh dilantunkan di masjid-masjid besar. Hanya di negeri ini. Hatta di Bali yang katanya minoritas kita pun diizinkan. Nikmat apa lagi yang tidak kita syukuri? Di tempat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Coba para penasyid kita berdendang di Masjidil Haram. Siap-siap ya ditangkap. Saya nggak sanggup lagi nerusin, segitu aja ya. Jam berapa nih? Takut hujan di dalam, kalau tadi hujan di luar. Ya. Nanti ceramahnya nangis doang. Ya. Kita beruntung di akhir zaman. Syair-syair ini hanya di negeri ini yang boleh dilantunkan di masjid-masjid besar. Hanya di negeri ini. Hatta di Bali yang katanya minoritas kita pun diizinkan. Nikmat apa lagi yang tidak kita syukuri? Di tempat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Coba para penasyid kita berdendang di Masjidil Haram. Siap-siap ya ditangkap. Tapi kalau umur panjang, mau umur panjang, terima tugas bersolawat. Terima tugas bersolawat. Solawat itu tugas. Supaya orang tidak suntuk hiburannya mengenang sang baginda. Kalau orang galau dengerin lagu galau tambah sakit hati. Tapi antum kalau rindu patah hati diputus cinta, sholawat baca Rabbi Kholaq, saya pastikan kolbunya sembuh. Kolbunya sembuh. Saya setiap kali kesel sama orang saya sholawat, hilang keselnya. Maka orang-orang yang gampang kesel, gampang marah-marah itu, gampang ngamuk-ngamuk itu, mungkin sholawatnya belum masuk ke relung hatinya. Ya, kita dakwahkan sholawat, tapi tidak hanya sholawat, jelaskan isinya. Maka saya bukan mau memerintah para asatis dan habaib, cuma titip, tolong jelaskan rahasia-rahasia sholawat, ratib-ratib, hizib-hizib kepada umat. Supaya mereka tidak baca sholawat, baca ratib, baca zikir-zikir seperti ahlul kitab terdahulu. Kal himar yahmilu asfara. Seperti binatang. Ya, binatang apa namanya? Himar. Ya, dia dipikulkan kitab yang berat tapi tidak tahu apa yang dipikul. Kenapa tidak disebut di situ onta? Karena onta lebih mulia dari himar. Kenapa bukan kuda? Kuda lebih mahal lagi. Disebut yang paling hina di situ yaitu himar, paling rendah derajatnya. Orang-orang yang hanya membaca tidak memaknai, tidak mesti tahu nahwu shorob, nanti sarap kepala antum. Cukup pahami maknanya. Di situ kita kemudian akan merasakan nikmat sholawat, ya. Insya Allah, ya. Nanti sholawat-sholawat itu akan dikembalikan Allah ke tempat lahirnya orang yang kita sebut ahlil musalla. Marhaban bi ahlil musalla. Siapa yang disebut musalla? Musalla itu bukan musola, tempat sholat. Ahlil musalla, orang sosok yang senantiasa kami sholawati namanya. Rumput hijau telah Allah kembalikan bulan Januari lalu. Karena hujan. Solawat ini Allah akan kembalikan. Kalau bersolawatnya penuh syahdu, matanya bisa berkaca-kaca, bahkan air matanya mengalir. Lama-lama air hujan mata ini akan mengalir ke sana. Kenapa? Karena hari ini di negeri kita alhamdulillah banyak zuriatnya. Lebih banyak dari Yaman. Tanya sama Habib. Ulamanya, pesantrennya lebih banyak dari Yaman. Lebih banyak dari Mesir. Di Mesir nggak ada pesantren. Adanya madrasah. Coba tanya yang tamat Mesir.
pesantren, pusat-pusat kajian keislaman terbesar hari ini negeri kita, Indonesia. Masa antum gak bersyukur sama negeri ini? Ya, udah jangan bikin rusuh lagi. Syukuri aja, dakwah kemana-mana dengan rasa syukur. Nanti orang akan melihat, oh Islam itu adem. Gak perlu kita berbuat supaya orang ngomong, cukup kita berbuat supaya ahlul musalla, orang zat yang kita salawati terus mengatakan umatku, umatku. Jadi kalau antum salawat, Nabi jawab ummati, ummati. Nanti beberapa orang dengar itu dengan ruhaninya. Terakhir oleh-oleh dari guru saya, salah satu mursyid yang mengajarkan saya zikir khafi, zikir qalb. Apa kata beliau? Ketika ruhaniku Allah naikkan, diundang ke sana, aku mendengar solawat. Solawat apa yang Tuan Guru Syekh dengar? Saya tanya. Solawat yang aku dengar, solawat An-Nuril Mubin. Itu didendangkan oleh orang-orang yang ada di sana, entah malaikat, entah arwah, kata beliau. Entah malaikat, entah arwah. Ketika ada kekasih Allah dipanggil ke sana, diundang, itu disambutnya pakai solawat. Inilah kenapa kita, kalau ada ulama datang, kita sambut dengan solawat. Karena ini yang disebut Abah Guru kumpul tadi. Haqaiqul awliya Rasulullah. Hakikatnya para kekasih Allah, ulama-ulama pewaris ilmu kenabian, mereka nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka Rasulullah, tapi dalam diri mereka ada nur Rasulullah. Maka disambut dengan kalimat tola al-badru alaina, walaupun mereka bukanlah al-badru, tapi nur al-badr ada di kolbunya. Apa salawat yang didengar guru saya itu? Salawat An-Nuril Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadikan ini sholawat penutup majlis. Saya kalau nutup majlis pakai sholawat ini. Ya, ajaztukum jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Azim. Azim salatana ala habibikal Mustafa. Allahumma azim salatana ala habibikal Mustafa. Allahumma azim salatana ala Taha. Allahumma azim salatana ala Sayyidina Mukhtar. Ya Allah, meskipun salawat kami masih belum selaras antara kolbu, pikiran dan hati, tapi izinkan ya Allah malam ini ya Allah, Engkau tetap besarkan salawat kami sehingga sampai kepada Sang Baginda. Dan izinkan ya Allah, beliau menjawab dengan mengatakan ummati, umatku, umatku. Adrikna ya Sayyidana ya Rasul. Ya Rasulullah, jika kami mendapati masalah di dunia dan di akhirat, masalah sakaratul maut, masalah mungkar dan nakir, masalah di padang mahsyar, masalah kami dihisab dan di mizan di sirat, masalah kami antri di depan surgamu ya Allah, maka ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, tolong ambil tangan kami wahai baginda Rasul, tarik kami ke barisan Engkau wahai Rasul, izinkan kami berada di belakang Engkau wahai Rasulullah, meskipun di belakang sahabat-sahabat Engkau, belakang wali-wali Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, balligh salatana wa salamana ala habibik. Izinkan ya Allah, sampaikan salam cinta kami, salam rindu kami, salam kami yang tidak berarti apa-apa ya Allah, kepada kekasih Engkau ya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur,
Ya Nur, Ya Nur. Wahai sang pemilik cahaya, wahai yang menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW, terbitkan cahaya itu ya Allah di dalam kalbu kami, sehingga makan ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, hati kami berubah-ubah ya Allah. Hari ini, malam ini kami bersolawat, tapi sesaat lagi mungkin kami lupa ya Allah. Tetapkan hati kami merindui baginda Rasulullah SAW. Dan izinkan ya Allah, ketika malaikat maut menjemput, Israel datang mencabut, kami ditemani ruhani Rasulullah SAW. Ikhtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Tutuplah nyawa kami, regangkan ruh kami dan jiwa dan tubuh yang batin kami ya Allah, dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Panjangkan umur kami dalam cintanya ya Allah, dalam berjuang menghidupkan sunnahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, jika kami menyimpang ya Allah, jika kami tersesat ya Allah, maka tegurlah kami dengan kelembutan rahmat-Mu ya Allah. Tariklah kami dengan latif-Mu ya Allah. Tariklah kami dengan rahmat Nabi-Mu ya Allah. Jangan tegur kami dengan keagungan keperkasaan Engkau ya Allah. Jangan tegur kami dengan penyakit, dengan azab dan siksaan ya Allah. Tegur kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'wati.